Haleluya. Engkaulah Tuhan selama-lamanya yang ada dalam hati kami. Engkaulah Tuhan yang selama-lamanya kami sembah dalam hidup kami, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Bukan saja Engkau menyelamatkan kami, tapi Engkau juga menuntun kami. Engkau membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kami rindu ada dekat dengan Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan-Mu, bersama-sama dengan memuji, menyembah-Mu, bersama-sama dengan merenungkan firman-Mu, bahkan bersama-sama untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang memulihkan keberadaan kami. Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi satu hal yang kami percaya, tatkala kami bersatu hati, Tuhan hadir melawat setiap kami umat-Mu. Sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami kuasa Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami mengalami lawatan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami melihat karya Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Sampaikan bagi kami, sehingga firman yang pagi hari ini kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi sukacita, dan boleh menjadi pintu yang terbuka bagi kami menghadapi setiap masalah dan pergumulan kami. Bapa, kami buka hati kami untuk firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, selamat pagi buat setiap kita semua. Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Kita bersyukur karena ada wadah ini, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Melalui wadah ini kita rindu, kita bertumbuh semakin lagi untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan melalui wadah ini kita berdoa sehingga pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan kita terus alami setiap hari. Sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang akan kita ceritakan dari mulut kita. Dan banyak orang memuji Tuhan oleh karena kesaksian-kesaksian saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Karena saya rindu setiap kita terus mengalami lawatan Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, ya kan? Tapi kita dilawat Tuhan, kita dipulihkan. Dengan cara apa? Kita membuka hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Bukan berarti masalah kita sudah selesai. No, masalah masih harus kita hadapi. Ada doa-doa yang belum terjawab, yang masih harus kita gumuli. Tapi bersamaan dengan itu, kita tetap terus memandang wajah Tuhan. Bersamaan dengan kita menghadapi pergumulan, kita tetap terus mencari Tuhan. Dan kita percaya kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu dianugerahkannya atas kehidupan kita. Katakan amin. Nah, dalam bahasan hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan, kita sudah masuk dalam bahasan yang ke-17 dalam serial ini. Dan yang ke-17 atau saat ini saya bahas tentang langkah untuk kita mengalami pemulihan adalah harus berani pikul salib. Sama-sama bilang sama saya harus berani pikul salib. Saya harus berani bayar harga. Karena ikut Yesus tidak gampang. Untuk terima Yesus, dengar baik. Untuk terima Yesus, engkau cukup mengaku melalui mulutmu, percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Engkau sudah menerima Dia. Tapi untuk mengiring Tuhan, selama kita hidup, kita memuliakan nama Tuhan, kita harus pikul salib. Kita harus sangkal diri untuk mengikut Tuhan. Jadi seumur hidup kita itu yang kita lakukan selama kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, masih
ada di muka bumi ini, maka yang harus kita lakukan adalah bayar harga. Untuk mengiring Tuhan, ada salib yang harus dia pikul. Sehingga setiap kita terus mengalami kuasa, terus mengalami lawatan Tuhan. Ya, jangan takut, saudara. Ada banyak orang, aduh kalau jadi orang Kristen kayaknya enak tapi kok susah gitu kan. Enak tapi kok kayaknya kita mengalami penderitaan. Tahukah saudara, Yesus sendiri bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 16, kita akan belajar sama-sama. Matius 16 ayat 24. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya, saudara. Kepada saudara dan saya. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, lihat, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, dan ia harus mengikut aku. Jadi bukan cuma sekedar aku mau mengikut Yesus. Ya betul, harus ikut Yesus. Tapi juga sebelumnya engkau harus sangkal diri, engkau harus pikul salib. Apa maksudnya pikul salib, sangkal diri? Terkadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan mengalami dalam hidup kita. Tidak selamanya apa yang kita dapati dalam kita mengiring Tuhan itu baik, saudara. Makanya Ayub bilang sama istrinya, masakan kita hanya menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan kita tidak mau menerima yang tidak baik. Berarti ada kalanya sesuatu yang quote and quote sudah dikasih dalam Tuhan itu tidak baik menghampiri hidup kita. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi katanya dia Bapa yang baik. Kenapa hal-hal yang tidak baik itu menghampiri hidup saya? Bukankah Bapa yang baik itu selalu memberikan yang baik? Yes, amin. Tapi selalu yang diberikan kepada kita yang baik itu seringkali terbungkus terlebih dahulu dengan kemasan yang kurang baik, sehingga ketika kita melalui sesuatu yang tidak baik itu, di baliknya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi dalam mengiringi Tuhan, kita nggak bisa langsung mengambil keputusan, oh berarti semua yang baik saya akan alami. Saya nggak akan pernah mengalami penderitaan, saya nggak akan pernah mengalami fitnahan, saya nggak akan pernah diselingkuhi oleh pasangan suami atau istri saya. No. Ada kalanya Tuhan izinkan. Kenapa? Nah ini kan kita belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama. Karena ikut Yesus harus belajar pikul salib. Kalau anak Tuhan diberkati pendeta, pasti saya mau pastikan Tuhan memelihara hidup saudara. Tapi bukan berarti tidak ada pembentukan. Bukan berarti tidak ada pendidikan ilahi. Bukan berarti tidak ada pengajaran pendewasaan yang Tuhan izinkan buat dalam kehidupan kita. Sama ketika bangsa Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sengaja membiarkan mereka melalui menghadapi musuh-musuh yang besar. Padahal mereka tidak siap berperang. Tapi terkadang Tuhan izinkan hal-hal sulit dalam tanda kutip untuk kita hadapi, agar kita mengerti kita masih punya Tuhan. Amin. Yes. Jadi kalau kita, masalahnya begini saudara, jangan sampai pandangan kita hanya fokusnya kepada masalah. Karena kita akan merasa semakin berat, semakin beban, semakin susah. Kenapa? Karena arah pandang kita hanya kita fokus kepada masalah. Itu yang seringkali saya sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Belajar ubah cara pandang kita. Ayo, permasalahan, pergumulan, tantangan itu pasti ada kok. Pasti kita hadapi kok. Tapi bukan itu yang kita mau lihat terus. Tapi kita belajar di tengah-tengah kita mengalami kesusahan, di tengah-tengah kita mengalami fitnahan, di tengah-tengah kita mengalami penderitaan dalam mengiring Yesus, belajar untuk memandang Dia. Kenapa? Karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang dari sorga, dianugerahkan kepada hidup saudara dan saya. Itulah bedanya anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Orang dunia kalau menghadapi masalah stres, lari ke minum mabuk, lari ke perjudian, seks bebas, lari ke clubbing.
Tapi anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, masalah, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Coba lihat dalam Matius 10 ayat 38. Matius pasal 10 ayat 38. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa tidak memikul salibnya, lihat. Sebelumnya Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Lalu di Matius 10 ayat 38 Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salibnya, maka barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, maka apa dibilang? Ia tidak layak bagiku. Tegas, jelas. Orang yang ikut Tuhan hanya cari berkat. Orang yang ikut Tuhan hanya mau enak, gak mau susah, gak mau dibentuk. Yesus bilang, gak layak ikut aku. Berarti ada salib yang harus kita pikul. Salib itu bicara tentang suamimu. Mungkin salib itu bicara tentang istrimu. Mungkin salib itu bicara tentang ekonomimu. Mungkin salib itu bicara tentang sakit penyakitmu yang sampai sekarang kau harus pikul. Tapi jangan dilepas, jangan ditinggalkan lalu pergi meninggalkan Yesus. Yesus bilang kau tidak layak ketika kau tidak mau memikul salibmu. Berarti memang ada kesusahan, ada pergumulan, ada masalah yang harus kita pikul dalam mengiring Tuhan. Rasul Paulus pernah menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, angkatlah kelemahanku, kata Rasul Paulus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena di dalam kelemahanmu lah terletak kekuatanku. Terkadang ketika ada masalah, terkadang ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan dalam hidup kita, kita justru lebih berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus jelas menyampaikan hal ini dengan tegas. Setiap orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berarti setiap orang yang hanya mau hidup enak, setiap orang yang hanya mau menerima berkatnya saja untuk mengikut Tuhan, sorry, Yesus bilang gak layak bos, gak layak ikut Tuhan. Kenapa? Ya lu berarti mau enaknya doang dong ikut Tuhan. Lu gak mau dibentuk. Lu mau ikut Tuhan cuman ikut apa yang selama Yesus masih kasih yang enak, gua ikut Yesus. Tapi ketika gua udah mulai menderita, ketika gua udah mulai susah, udah gua tinggalkan Yesus. Yesus bilang kau tidak layak mengikut aku. Berarti ada hal-hal yang memang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang dibentuk. Tidak selamanya orang yang disertai Tuhan, tidak selamanya orang yang katanya diurapi Tuhan mengalami hal-hal yang baik. Kadang ada penderitaan yang harus dijalani. Ada kesusahan-kesusahan. Makanya Yesus bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti setiap hari ada kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Kenapa? Itulah salib yang harus kita pikul dalam kita mengiring Tuhan. Jangan kita tinggalkan salib itu. Jangan kita lepaskan salib itu. Pikul. Jalan bersama-sama dengan Yesus. Karena kekuatan dari sorga itu tetap turun atas hidup saudara dan saya. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat 29 bilang begini Rasul Paulus, saudara. Sebab kepada kamu, kepada saudara dan saya, itu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah itulah yang disebut kita harus pikul salib. Tatkala ada penderitaan yang harus kita mengiring Yesus. Penderitaan apa sih yang kita harus ikut Yesus? Ketika kita difitnah, kita tidak membalas. Ketika kita disakiti, kita tidak membalas. Untuk ukuran daging itu sakit, itu berat, itu gak enak.
Karena daging hanya mau yang enak-enak, yang memuaskan kita, itu daging. Tapi ketika kita belajar mengerti salib, pikul salib, berarti kita menyangkal keinginan-keinginan daging kita lepaskan. Belajar mengikuti apa yang menjadi keinginan Kristus. Nah, hari ini kita belajar, saudara, bahwa salah satu langkah untuk kita hidup dipulihkan, jangan takut untuk pikul salib. Belajar untuk pikul salib. Engkau sebagai seorang istri yang mungkin sampai hari ini engkau diselingkuhi oleh suamimu, atau sebaliknya engkau sebagai seorang suami masih mengalami diselingkuhi oleh istrimu, ada pil, ada will dalam rumah tanggamu, dan kau sudah berdoa sampai sekarang belum Tuhan jawab. Itulah salib yang harus engkau pikul dalam kau mengiring Tuhan. Jangan kau tinggalkan, jangan kau lepas salib itu. Udah cerai aja, masalah selesai. Kalau emang itu penderitaan yang harus kita pikul, itu adalah salib yang harus kita pikul, jalani. Jangan sama seperti istrinya Ayub. Ketika semuanya baik, semuanya tercukupi, ayo menyembah Tuhan. Ketika si Ayub dibentuk, semua pergi meninggalkan Ayub, tinggal dia sama istrinya, kekayaannya habis. Ayub ditimpa sakit penyakit. Istrinya bilang apa sama Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah. Berarti saya simpulkan istrinya Ayub hanya mau menerima apa yang baik. Sehingga ketika ada pembentukan, ketika ada pemurnian, ketika ada di pendewasaan dalam hidup mereka, ada masalah, ada pergumulan, mereka tinggalkan. Istrinya Ayub ngajarin untuk tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub bilang sama istrinya, engkau seperti wanita perempuan bodoh. Engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang tidak baik. Hari ini kita mengerti, ada kalanya sesuatu yang tidak baik itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itulah salib yang harus kita pikul. Jangan tinggalkan, jangan lepas salib itu. Karena Yesus bilang, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak untuk aku. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, lihat, yang menderita penderitaan badani, hal yang sama, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Untuk penderitaan badani, badan kita, daging kita, saudara. Karena dari awal saya bilang, daging hanya mau dipuaskan, hanya mau disenangkan. Membalas yang jahat dengan yang jahat itu daging. Tapi kalau Yesus ajarnya apa? Barang siapa ada yang menyakiti hatimu, berdoa buat mereka. Lepaskan berkat buat orang-orang yang menganiaya kamu. Itulah roh yang Yesus ajarkan. Tapi saya sakit pendeta, saya sakit hati, saya kecewa. Itu karena kita memberontak. Kita gak mau melepaskan hak kita, kita gak mau melepaskan keinginan daging kita. Sehingga akhirnya kita pendam, kita simpan, kita kecewa, kita sakit hati. Akhirnya kita marah, kita meledak-meledak. Apapun hari ini penderitaan yang Tuhan sedang izinkan ada dalam hidup saudara dan saya, pikul itu. Jangan lepaskan, pikul. Karena di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada mahkota. Di balik salib engkau akan lihat Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Karena kalau emang itu yang harus kita pikul, kalau memang salib itu harus kita alami, maka kita mau berjalan dengan Yesus, berjalan dengan sukacita, berjalan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 22 dan 3, dalam Keluaran 16 ayat 2 dan ayat 3. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayat 3. Lihat firman Tuhan di sana. Di padang gurun itu
bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kesulitan mendapat makan. Mereka makan tapi hanya mana yang mereka dapati, makanan yang gak mereka kenal. Sampai akhirnya yang terjadi di ayat 2, bangsa ini bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Apa yang disungutkan, apa yang dikomplainkan, apa yang dikeluhkan? Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lihat saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak mau bayar harga, tidak berani pikul salib, karena mereka sudah nyaman dengan kehidupan lama mereka. Sekalipun mereka dibudak di Mesir, mereka disuruh kerja rodi di Mesir, tapi selama ada makanan di hadapan mereka, mereka lebih pilih itu. Lebih pilih itu. Jangan sampai kita lebih memilih keinginan-keinginan daging. Lebih baik saya menerima apa yang ada berkatnya daripada saya harus hidup susah. Akhirnya tidak mau dibentuk, tidak mau mengalami penderitaan yang Tuhan sedang izinkan yang bentuk oleh Tuhan. Padahal dalam perjalanan bangsa Israel, betul dalam perjalanan ini mereka makan roti mana yang tidak mereka kenal, tapi mereka sedang berjalan dalam rencana Allah yang besar untuk menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan ini mereka menderita, mereka mengalami persungutan, mereka tidak mau memikul salibnya, padahal udah ada makanan, cuma tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Ini hati-hati. Kalau bicara makanan, bicara pemeliharaan, Tuhan pelihara saudara dan saya kok. Jujur, kalau kita mau jujur hari-hari ini, kita masih ada sebagaimana kita ada, itu berarti bukti pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa bangun di pagi hari ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi terkadang seringkali kita memiliki ekspektasi yang tinggi, kita pengen sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan beri. Tuhan, seandainya saya sama seperti orang ini, sama seperti si A, dapatin ini, dapatin itu. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri umat Israel, membandingkan hidupnya ketika masih ada di Mesir. Lebih baik kami mati, tapi di hadapan kami ada kuali yang berisi makanan. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan karena hidupnya penuh dengan penguluhan, tidak mau menyangkal dirinya, menyangkal dagingnya, tidak mau memikul salib yang memang sudah Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya jadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu bangsa Israel alami? Coba saudara bandingkan dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ulangan pasal 8 ayat 3 sampai ayat 5. Lihat saudara ya. Jadi Tuhan merendahkan hatimu. Jadi tujuannya agar kita memiliki kerendahan hati. Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ternyata kenapa Allah izinkan mereka dalam perjalanan makan roti mana yang tidak mereka kenal? Untuk merendahkan hati mereka. Saudara, terkadang ada pergumulan, ada masalah, ada salib yang harus kita pikul untuk kita sadar bahwa saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Untuk merendahkan diri saya serendah-rendahnya, untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya, supaya saya sadar hidup saya ini bergantung penuh kepada Tuhan. Itulah tujuan penderitaan, itulah tujuan kesusahan, itulah tujuan salib yang harus kita pikul. Untuk merendahkan hatimu, kata Tuhan.
Dan untuk mengajarkan engkau bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan atau dari firman Tuhan. Berarti kalau ada masalah, kalau ada pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, ada pembelajaran, ada pendidikan Tuhan yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup saudara dan saya. Tapi itu harus kita pikul sebagai salib yang harus kita bawa. Jangan kau ngeluh, jangan kau lepaskan salib itu. Kenapa? Nanti kau tidak layak di hadapan Tuhan. Salib yang memang harus kita pikul, kita pikul. Penderitaan yang harus kita jalani, kesusahan yang harus kita alami, jalani dengan ucapan syukur. Dari awal saya bilang, jangan hanya mau enaknya aja, saudara. Itulah perkataan Ayub kepada istrinya. Jangan hanya mau enaknya aja, jangan hanya mau yang baik saja. Ketika ada pembentukan, ketika ada kesusahan, penderitaan, lalu kita kecewa, kita menolak Tuhan. Belajar untuk merendahkan hati kita ketika kita menghadapi salib yang harus kita pikul. Ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Lihat saudara ya. Sekalipun kau mengalami kesusahan dalam kau mengiring Tuhan, sekalipun kau mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan sebagai salib yang harus engkau pikul, tetapi hidupmu tetap terpelihara. Katakan amin. Hidupmu tetap terpelihara, karena itu jaminannya. Makanya Tuhan bilang sama umat Tuhan, betul, engkau makan roti mana yang tidak engkau kenal dan tidak nenek moyangmu kenal, yaitu untuk merendahkan dirimu, supaya engkau sadar bahwa hidup itu bukan cuma bicara tentang makanan, tapi bicara tentang firman. Tapi di ayat yang selanjutnya Tuhan bilang, tapi engkau lihat kan, selama engkau berjalan 40 hari, selama engkau berjalan 40 tahun, apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, pakaianmu tidak buruk, pakaianmu tidak rusak, kakimu tidak bengkak. Bayangin, belum ada mall saat itu, belum ada refleksi kaki, saudara. 40 tahun lu jalan, kaki tidak bengkak, pakaian tidak rusak, tidak kusut, tidak buruk. Itu bukti bahwa Tuhan tetap memelihara mereka. Hari ini kita mengerti, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kalau ada rancangan-rancangan sesuatu yang jahat, yang kita sedang ngiring Tuhan, kita sedang ikut Tuhan, tapi kita ngalami penderitaan-penderitaan ini, ingat selalu, ini harus saya pikul sebagai salib saya. Tapi di sisi lain saya tahu, Tuhan tetap memelihara hidup saya. Selalu ada kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita memikul salib kita. Selalu ada penghiburan dari Tuhan dalam tatkala kita sedang memikul salib kita. Selalu ada bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Wow. Tapi pergumulan harus tetap ada, kesusahan harus tetap ada, salib harus tetap kita pikul. Ya saudara ya. Lihat ayat 5. Maka haruslah engkau insaf. Haruslah engkau insaf, haruslah engkau bertobat, haruslah engkau sadar bahwa Tuhan Allahmu, haleluya, dengar, mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sekalipun kita mengalami kesusahan, sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita harus memikul salib kita tetap dipelihara, kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan pertolongan, kita tetap dihiburkannya. Karena seperti Bapa menyayangi anaknya, seperti itulah Tuhan menyayangi kita. Pegang hal ini saudara, sehingga engkau tidak takut menghadapi badai hidup apapun. Engkau tidak takut. Kenapa? Aku tahu kok, ini harus aku pikul. Tapi bersamaan dengan itu aku juga tahu Tuhan tetap menghibur aku, Tuhan tetap memelihara hidupku. Karena Dia Bapa yang baik. Seperti Bapa mengajari anaknya, seperti itulah Tuhan mengajari saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Akhirnya saya pelajari, dengan kita memikul salib, kita belajar yang pertama, dengan memikul salib kita belajar berani menerima kenyataan hidup
bahwa tidak segala yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita doakan pasti itu yang terjadi. Amin. Tidak selamanya apa yang kita inginkan, tidak selamanya apa yang kita harapkan itu mesti terjadi. Karena itu rencana kita, bukan rencana Tuhan. Bisa saja itu juga rencana Tuhan, tapi belum tentu. Makanya Tuhan bilang, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Karena itu dengan kita memikul salib, saudara dikasih dalam Tuhan, berarti yang pertama, kita belajar berani menerima kenyataan hidup. Ya kan? Itu realitanya. Realitanya saya mengiring Tuhan, saya ikut Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya setiap hari berdoa, tapi saya tetap punya penderitaan. Itu realitanya dan harus kita hadapi. Belajar menerima realita itu, kenyataan hidup yang kita lihat dengan mata jasmani. Sehingga akhirnya kita tahu, oh sekalipun saya harus menderita dalam saya mengiring Tuhan, saya mengerti hidup saya adalah pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saya mengalami kesusahan dalam saya mengiring Tuhan, saya tetap percaya Tuhan tetap memelihara saya sebagai anaknya. Itu yang kita pegang. Ya, jadi yang pertama saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dengan kita memikul salib, maka kita belajar berani menerima kenyataan hidup bahwa tidak segala sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan atau kita doakan itu pasti terjadi. Jadi belajar menerima itu kenyataan. Yang kedua, dengan kita memikul salib, maka kita mengerti bahwa penderitaan, dengar baik, dengan kita memikul salib, kita mengerti bahwa penderitaan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang alami, itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Rencana Allah tetap berjalan untuk membawa umat Tuhan masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu goal, itu janji Allah. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, itu harus ada salib yang mereka pikul. Mereka harus makan roti mana setiap hari. Belum ada makanan enak. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan pelihara, kaki mereka nggak bengkak, jubah mereka tidak rusak. Sampai kapan? Sampai nanti mereka masuk. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan ini mereka komplain, mereka bersungut-sungut dalam pembentukan ini, mereka terus mengeluh, terus mengeluh. Sebagaimana apa yang Yesus katakan, barang siapa yang tidak mau mengikut aku dan tidak mau memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Maka semuanya tidak ada yang masuk dalam janji Tuhan. Cuman dua, Yosua dan Kaleb. Jangan mengeluh ketika engkau harus memikul salib. Jangan mengeluh kalau memang itu penderitaan yang harus engkau jalani, engkau hadapi. Jalani aja. Tapi bersamaan dengan itu, kita tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap Allah yang memelihara kita sebab kita adalah anaknya. Jadi yang kedua, dengan memikul salib, kita mengerti bahwa penderitaan, kesusahan, masalahmu, pergumulanmu, bahkan sampai hari ini belum selesai, itu tidak bisa menghalangi janji Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Janjinya pasti tergenapi, sekalipun saya harus memikul salib. Tapi di end of the day, di hari-hari terakhir nanti, saya akan melihat bagaimana saya melihat janji Allah dinyatakan atas hidup kami. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dengan memikul salib, yang pertama, maka kita belajar menerima kenyataan hidup bahwa tidak segala sesuatu yang kita harapkan, kita doakan, itu pasti terjadi. Dan yang kedua, dengan kita memikul salib, kita mengerti bahwa penderitaan yang kita alami, salib yang harus kita pikul, kesusahan-kesusahan yang kita jalani, itu tidak bisa menghalangi janji Allah tergenapi, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, dengan memikul salib, maka kita dididik. Sama-sama bilang sama saya dididik. Sama-sama bilang sama saya diajar. Kita dididik dan diajar bahwa mengiring Yesus bukan hanya bicara tentang berkat, tapi juga bicara tentang apa? Ketaatan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya.
Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Terlalu mudah. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana supaya kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan ini, kita tetap taat, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tapi belajar taat. Kan itu yang diajarin oleh Yesus. Coba saudara lihat Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Ketika dia hanya memikul salib, dia terus pikul salibnya sampai selesai. Sampai di Bukit Tengkorak dia pikul salibnya. Berarti Yesus sedang meneladani bahwa kalau kita harus mengalami kesusahan, hari ini kita harus mengalami penderitaan, ya lu jangan komplain, jalan aja, pikul aja, hadapi. Kenapa? Dalam perjalanan engkau memikul, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap kasih kekuatan. Tapi bagian kita tetap harus pikul. Jangan engkau lepas dan kau lari tinggalkan Yesus. Gak enak, terlalu berat, saya cari yang lain aja. Yesus bilang kau tidak layak bagiku. Hari ini kita belajar bahwa dalam hidup kekristenan harus ada salib yang kau pikul. Hidup tidak selamanya enak terus, saudara. Karena bicara ikut Yesus bukan hanya bicara tentang berkat, tapi juga bicara tentang ketaatan. Kita taat untuk memikul salib. Kita taat ketika kita lagi dibentuk. Kita taat ketika kita lagi diajar, dididik sebagai seorang anak yang diajar dan dididik oleh bapaknya. Kita taat. Akhirnya hari ini saya mengingatkan buat setiap kita semua. Mari sama-sama kita pikul salib yang sudah ada dalam kehidupan kita. Setiap salib orang berbeda-beda, saudara. Karena kemampuan kita juga berbeda-beda. Dan Tuhan tahu kapasitas kemampuan anak-anaknya, seberapa kuat kita memikul salib, sebesar apa salib yang kita pikul. Dia Allah yang tahu. Karena itu pastikan hari ini pikulah salib untuk tetap terus mengiring Tuhan. Karena sekalipun kau memikul salib dalam kehidupan, engkau mengalami penderitaan, kesusahan dalam engkau mengiring Yesus, penghiburannya, anugerahnya, kekuatannya itu tetap terus menjadi milik bagianmu. Karena dia Allah yang memelihara engkau sebagai seorang anak-anak. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan, betul ada salib yang harus kami pikul. Mungkin salib itu adalah rumah tangga kami. Mungkin salib itu adalah suami kami. Mungkin salib itu, penderitaan itu adalah istri kami. Mungkin salib itu adalah anak-anak kami. Mungkin salib itu adalah sakit penyakit kami. Mungkin salib itu adalah ekonomi kami yang hari-hari sedang susah. Kalau memang Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya kami mengerti, untuk kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, untuk kami memahami bahwa hidup itu bukan hanya bicara tentang berkat, tapi bicara tentang ketaatan, pembentukan dan pendidikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan setiap kami, terlalu mudah. Tapi di balik semuanya itu Tuhan sedang mengajarkan kami, mendidik kami untuk tetap taat, sekalipun kami belum menerima apa yang kami doakan dan kami harapkan. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Tuhan materaikan dalam hati mereka. Dan hamba ucapkan berkat apapun yang hari-hari ini mereka sedang pikul. Salib apapun, sebesar apapun yang hari-hari ini mereka sedang pikul, Tuhan berikan mereka kesetiaan, agar mereka tetap terus mengiring Tuhan, agar mereka tetap terus berjalan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, karena kami pegang firman-Mu, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami. Sehingga sekalipun kami harus memikul salib, dalam penderitaan kami mengiring Tuhan, dalam kesulitan, kesusahan kami tetap mengikut Tuhan,
maka ada kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu ada dalam kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Amba mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Di mana-mana mereka berada, dalam kesetiaan mereka, mereka mencari Tuhan. Dalam kesetiaan mereka, mereka mengikuti ibadah, dalam ibadah doa pagi secara online ini. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan kami, karena kami tahu Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertakhta di atas puji-pujian kami. Bahkan melalui firman-Mu yang kami dengar, yang terus membaharui pembaharuan iman kami, yang terus membawa kami masuk dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Bahkan akhirnya kami membawa setiap pergumulan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami berseru kepada Tuhan, karena kami tahu seruan kami didengar oleh Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ada dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, Amba berdoa buat setiap pergumulan, buat setiap salib dari anak-anak Tuhan yang sedang mereka pikul hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan, sehingga suami-suami yang berselingkuh, istri-istri yang berselingkuh dijamah dalam nama Yesus, dipulihkan hidup mereka, sehingga rumah tangga mereka, sebagaimana Allah memberkati rumah tangga mereka dalam pernikahan yang kudus, maka Allah juga yang memberkati untuk mereka tetap terus menjaga rumah tangga mereka untuk berkenan kepada Tuhan. Amba berdoa kepadamu ya Bapa, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap rumah tangga, jaga setiap rumah tangga anak-anak-Mu ya Allah. Amba berdoa juga buat setiap mereka, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, yang mungkin hari-hari ini sedang ada keributan oleh karena satu dan lain hal. Amba berdoa ya Tuhan, pulihkan setiap mereka, jamah setiap hati mereka, beri kelemah lembutan. Karena peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, peperangan kami adalah melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Dan kami berdoa terjadi rekonsiliasi antara hubungan adik dengan kakak, antara hubungan mertua dan menantu, orang tua dan anak, dalam nama Yesus. Segala tembok-tembok perseteruan aku hancurkan dalam nama Yesus. Kesombongan, keegoisan dalam nama Yesus aku patahkan kuasa. Tuhan yang menabur kasih hati mereka masing-masing, sehingga terjadi pemulihan, terjadi kuasa Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini, aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka masing-masing. Mereka mengalami kuasa mujizat Allah, dipulihkan hati mereka, disampaikan firman, disembuhkan mereka, dinyatakan dalam nama Yesus terjadi atas hidup masing-masing mereka. Mereka pulih, mereka sembuh sempurna, mereka terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya aku berdoa buat setiap mereka yang bergumul untuk membayar, melunasi setiap utang piutang, bahkan untuk membayar setiap cicilan-cicilan yang harus mereka selesaikan karena mereka sedang kesulitan ekonomi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami, sekalipun itu adalah salib yang harus kami pikul. Kami tahu anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhanlah yang memelihara dalam nama Yesus, sehingga usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anakmu diberkati. Bahkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, bayangkan, lihat, itu yang akan Allah nyatakan. Dalam nama Yesus terjadi. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus, sehingga mereka anak-anak Tuhan terpelihara dalam cara-cara Tuhan yang ajaib. Aku juga berdoa ya Bapak buat setiap mereka orang-orang muda secara khusus yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup di dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar Allah yang nyatakan kasih kuasa Tuhan, kerinduan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, agar mereka rindu hubungan mereka dalam rumah tangga kelak menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka sebagai kekasihnya. Dalam nama Yesus, Allah mempertemukan mereka dengan cara-cara Allah yang ajaib. Bahkan ada di antara umat Tuhan yang hari-harinya mungkin mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, bukakan pintu pekerjaan dalam nama Yesus. Mereka dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang maju, di mana mereka bisa bekerja. Tuhan Yesus, sampai juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sedang mengikuti ujian dalam studi mereka.
Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan apa yang mereka harus kerjakan dan harus selesaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini terus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Turun anugerah Allah dalam hidupmu, kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, sehingga Tuhan percayakan dalam hidupmu keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus. Aku berdoa, segala kutuk keturunan, segala campur tangan kuasa kegelapan yang membuat mereka sulit untuk memiliki keturunan, aku putuskan, aku gagalkan, aku batalkan dalam nama Yesus Tuhan. Melainkan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, juga membawa setiap kami yang terus berdoa, mendoakan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus membawa jiwa-jiwa ini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kami percaya ketika kami menyebutkan nama mereka, untuk kami berdoa bagi Tuhan agar Tuhan jamah setiap mereka. Kami percaya suatu hari kami akan lihat mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebutkan nama mereka satu persatu di rumahmu masing-masing. Bawa nama-nama yang Engkau kehendaki untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga setiap hari kita doakan nama-nama ini, dan kita akan lihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat kota provinsi kami. Kami rindu bangsa kami Indonesia diberkati dan turun damai sejahtera atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT, dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat roh takut dan gentar akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan. Beri hati yang mau berkorban. Dan kami berdoa ya Bapa, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari bermain-main kuasa kegelapan, bermain-main praktek ilmu hitam. Dalam nama Yesus, Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa, kami ucapkan berkat buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan jaga, Tuhan memberkati, sehingga dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat kesehatan, Allah memagari, membentengi mereka. Bahkan TNI, Polri, di dalam nama Yesus Tuhan jaga, Tuhan pagari. Terima kasih buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan buat atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami boleh pulih dari masa pandemik ini. Dan kami melihat sungguh kebangunan terjadi atas bangsa kami, sehingga kami boleh melihat setiap mereka yang terpapar turun, dipulihkan Tuhan, sembuhkan, dan tidak ada lagi yang terpapar atas bangsa kami. Bahkan setiap kota yang ada, setiap provinsi yang ada, di dalam nama Yesus tidak ada lagi yang terpapar. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala bentuk rancangan orang jahat, segala bentuk rancangan-rancangan roh pemecah belah, di dalam nama Yesus aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan kuasanya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup masing-masing mereka. Mereka bertobat, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, kami memuji, menyembah Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami, bahkan doa-doa kami secara khusus. Kami mengucapkan berkat buat setiap mereka yang menaikkan doa-doa mereka ya Tuhan, yang tidak hamba sebutkan satu persatu. Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka doakan, kami percaya Tuhan yang menjawab doa mereka. Jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Allah mengurapi kami, Allah memberkati kami, Allah menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hari-hari keseharian kami. Karena itu umat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka. Bahkan kesetiaan, ketaatan dalam mereka mengiring Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa dan aku ucapkan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini
kita boleh mengikuti ibadah doa pagi. Dan pengumuman, besok jangan lupa kita mulai berpuasa, iya kan? Hari Jumat besok ya kan? Kita mulai berpuasa. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, besok hari Jumat, hari Kamis? Besok Jumat ya? Ya, besok hari Jumat. Besok hari Jumat kita kembali berpuasa dan malamnya ada ibadah malam, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan jangan lupa, link saya sudah bagikan khusus buat teman-teman umat Tuhan yang mau bergabung dalam komunitas doa pagi, baik Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Saya sudah buatkan linknya, ada di kolom komentar. Bapak Ibu bisa klik link di mana Bapak Ibu tinggal, WIT yang di WIT, WITA yang di WITA, WIP yang di WIP ya, sesuai dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Jadi saya rindu melalui komunitas doa pagi ini kita dikuatkan, kita diberkati, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar, sangat besar kuasanya. Tetap pikul salib kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom, shalom.